Tiga pondok pesantren milik seorang kiai berinisial T di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, disegel oleh Ormas Yakuza Maneges pada Sabtu malam 13 Juni 2026. Menurut Yakuza Maneges, dugaan pelecehan tersebut disebut telah terjadi berulang kali selama lebih dari 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita yang cukup menggemparkan, ya. Ada 3 pondok pesantren yang ada di Malang disegel oleh Yakuza Maneges karena pimpinan pesantrennya melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap para santriwati. Ya. Ini sangat menyedihkan. Sudah 3 pondok pesantren di Malang yang terbongkar. Ya, ini nggak tahu termasuk pondok pesantrennya Gus Idris apa bukan, ya, karena pondok pesantren Gus Idris pun ya sama, ya, Gus Idrisnya melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap perempuan, ya, yang diajak ngonten sama dia, perempuan diajak ngonten sama dia, ya, dengan alasan melakukan ritual sumpah pocong, nggak taunya malah disorong-sorong, didorong-dorong oleh, ya, orang yang namanya Idris Al-Marbawi ini, pimpinan pondok pesantren Thoriqul Jannah. Namanya bagus, Thoriqul Jannah, ya, jalan menuju surga. Tapi ternyata surga dia itu surganya surganya ya Dajjal kelas teri lah, ya. Ya, diajak ke surga dunia kalau kata orang, ya. Astagfirullahaladzim. Ya, coba kita simak ini video informasi terbaru. Yakuza Maneges menyegel 3 pondok pesantren yang sudah melakukan tindakan yang nggak senonoh kepada santriwatinya. Bahkan yang sangat menyedihkan, ini sudah berjalan 20 tahun. Astagfirullahaladzim. Kita simak videonya. 3 pondok pesantren milik seorang kiai berinisial T di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, disegel oleh Ormas Yakuza Maneges pada Sabtu malam 13 Juni 2026. Penyegelan dilakukan atas dukungan warga setelah muncul dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah santri perempuan. Sebagai tanda penutupan sementara, banner penyegelan dipasang di masing-masing ponpes. Menurut Yakuza Maneges, dugaan pelecehan tersebut disebut telah terjadi berulang kali selama lebih dari 20 tahun. Kasus ini terungkap setelah beberapa korban berani melapor dan mendapat pendampingan untuk membuat laporan ke Polres Malang. Saat penyegelan dilakukan, seluruh santri telah pulang ke rumah masing-masing dan kondisi ponpes dalam keadaan kosong. Yakuza Maneges juga berencana mengecek legalitas operasional ketiga ponpes tersebut, termasuk perizinannya di Kementerian Agama. Pertama, ini pesan buat semuanya bahwa kami tim hukum Yakuza Maneges memberikan pesan bahwa jangan sampai siapapun melakukan tindakan pelecehan ataupun tindakan menyimpang atas nama atau atas dasar jubah agama. Itu kita tidak dapat diterima. Kedua, ya kita ini kan meminimalisir korban baru. Moro-moro nanti ada orang tua yang datang ke sini masih mau naruh atau menitipkan anaknya, kan bahaya. Kita usut sampai usut dan Yakuza Maneges gas. Tuh, ya, 3 pondok pesantren, ya, yang disegel Yakuza Maneges karena pimpinan pesantrennya melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada santriwatinya, ya. Dan itu sudah berjalan selama 20 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, coba mau cari pembenaran apa itu pelakunya, ya, kalau sudah melakukan hal yang seperti itu selama 20 tahun. Mau cari pembenaran apa? Hah? Mau mengatakan itu khilaf. Khilaf kok 20 tahun? Kalau 20 tahun itu bukan khilaf, tapi udah menjadi profesi. Ya, sudah menjadi kegiatan sehari-hari. Ya, 20 tahun loh, bayangkan. Ya. Dan ya Allah, ini ya sangat menyedihkan.
Kenapa Yakuza Meneges yang menyegel? Bukannya dari kepolisian, ya, bukannya dari aparat yang menyegel, ya malah ormas Yakuza Meneges. Ini kan menyedihkan, sangat-sangat menyedihkan. Harusnya kan pihak aparat yang menyegel, yang menindak, ya bukan ormas. Lah kalau Yakuza Meneges nggak bergerak, ya gimana nasib santriwatinya? Ya, bagaimana nasib anak didiknya? Mau jadi apa kalau sudah didiamkan selama 20 tahun? Hah? Yang anehnya lagi, ketika ada seorang penceramah perempuan yang membongkar fakta di Malang banyak kiai yang model begitu, ada juga yang membantah, malah justru terkesan menekan dai perempuan itu supaya diam. Apa nggak menyedihkan itu? Neng Siska sudah memberikan gambaran, sudah memberikan bocoran. Di Malang itu banyak kiai-kiai, pondok pesantren yang menggunakan modus barokah untuk mengkikuk-kikuk santriwatinya. Sebentar lagi menunggu kasus-kasus di Malang, karena di Malang pun sendiri ada apa banyak? Ada apa banyak? Neng Siska kok berani berbicara? Loh, nuwun sewu barang, nuwun sewu batang, ojo sampai ditutup-tutupi. Nggih napa mboten? Barang lek Allah napa malih sing bertopeng agama, embel-embele agama demi jarane oleh barokah, tapi lek kelakuane ora bener, awake dhewe ya ora oleh mbela. Sekalipun itu saudara kita. Ya. Malah Pak Fahru Rozi mengatakan Neng Siska bicara tanpa bukti yang valid. Bukannya menggandeng Neng Siska untuk membongkar praktek-praktek yang seperti itu, malah terkesan mengintimidasi, membungkam Neng Siska. Ya, alhamdulillah ada Yakuza Meneges yang langsung bergerak. Ya, kalau nggak bergerak, mau berapa lama lagi tuh praktek-praktek yang seperti itu diteruskan? Sudah 20 tahun coba. Sudah 20 tahun, itu sangat menyedihkan. 20 tahun tidak tersentuh hukum sama sekali. Bahkan terkesan dibiarkan kalau sudah sampai 20 tahun. Hah? Ya, andaikan ada santriwati yang sampai gembol bayi 20 tahun yang lalu, sekarang anaknya sudah tamat SMA, masih dibiarkan juga praktek kiai yang model begitu. La haula wala quwata illa billah. Ya, sangat menyedihkan. Ya. Coba, apa nanti masih ada juga yang membela? Masih ada juga yang mencari alasan itu bukan pondok pesantren, itu bukan kiai. Hah? Uang itu sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun pondok pesantrennya beroperasi. Ya nggak tahu sudah berapa banyak alumni yang dikeluarkan oleh pondok pesantren itu. Hah? Apa mungkin nanti ada yang seperti kejadian Dolokusumo kemarin, menyebutnya itu bukan pesantren, itu panti asuhan, belum lama. Ya, padahal sudah 29 tahun. Ini sudah 20 tahun. Mau ngomong belum lama lagi. Ya, dan ini 3 pondok pesantren sekaligus yang disegel. Memang benar kata Neng Siska. Di Malang itu banyak pondok pesantren, kiai-kiai yang berjubah agama, menggunakan jubah agama untuk melakukan hal-hal yang sangat hina seperti itu. Dan rata-rata ya santriwati itu dirayu dengan modus-modus barokah. Coba, barokah dari mana? Kalau yang namanya melakukan perzinahan, itu mau ditinjau dari sisi mana saja, nggak akan mungkin mendapatkan label barokah. Dari mana zina disebut barokah? Ya, Allah Subhanahu wa taala saja mengatakan wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, jangan kalian dekati zina. Mendekati saja nggak boleh, apalagi sampai melakukannya. Karena apa? Karena itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang buruk dan seburuk-buruk jalan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seburuk-buruk jalan. Tapi kok bisa ya santriwati percaya dengan modus barokah asalkan mau melakukan yang seperti itu kepada kiainya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ya, ini peringatan untuk orang tua, ya, peringatan untuk para orang tua. Berhati-hati memilih pondok pesantren. Ya, berhati-hati. Nggak semua pondok pesantren modelnya begitu. Hanya pondok-pondok pesantren tertentu saja yang memang mereka sudah yang nggak benar pemahamannya. Ya, mereka menganggap kalau perempuan, santriwati, jamaah pengajian, kalau sudah bersalaman dengan kiainya dianggap barokah. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan lebih baik kepala seseorang ditusuk dari jarum, ya, ditusuk dari pasak yang terbuat dari besi, itu lebih bagus, lebih baik, lebih enak bagi dia daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ya, tapi kok bisa mereka menganggap bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu barokah? Barokah dari mana? Sementara mereka mengaku bermadhab Syafi'i, di madhab Syafi'i, ya, menyentuh wanita yang mahram sekalipun itu membatalkan wudhu. Ya, ini kok bisa menganggap barokah? Barokah dari mana? Ya, makanya sekali lagi orang tua berhati-hati milih pondok pesantren. Carilah pondok pesantren yang memang benar-benar mengajarkan kepada santrinya pemahaman yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar, muamalah yang benar. Terutama akidah. Akidah itu pondasi. Kalau akidahnya morat-marit, udah, ya, otomatis pemahaman agama yang lain pasti morat-marit. Ya, seorang ulama memberikan nasihat kepada kaum muslimin untuk memperhatikan dari mana mereka mengambil ilmunya. Ya, Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Ya, ilmu itu adalah agama. Oleh karenanya perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Kalau ada kiai yang sudah nggak bisa menjaga adab, nggak bisa menjaga akhlak, kalau pengajiannya itu jelas bercampur baur laki-laki perempuan, begitu mudahnya mulutnya mengeluarkan kata-kata yang nggak bagus, ya, entah itu misuh, entah itu bicara cap dan pul dan sebagainya, mesum, ya, jangan ikuti, ya, jangan pondokkan anak Anda ke pesantren-pesantren milik mereka. Ya, kalau tetap nekat, ya, pesantren karena di pondok-pondok pesantren milik mereka yang model-model begitu, ya, kemungkinan besar, ya, besar kemungkinan anak Anda akan menjadi korban berikutnya. Ya, berhati-hati dalam memilih pondok pesantren. Ya, salam marah, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.